Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Iza Utomo. Di sini akan menjelaskan tentang histologi dari sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf tepi terdapat 3 lapisan. Yang pertama endoneurium, lalu lapisan selanjutnya ada perineurium, dan perineurium ini fasciculus ini dibungkus oleh epineurium. Untuk gambaran histologinya seperti ini. Ini bagian epineurium paling luar, lalu dilanjutkan oleh perineurium, baru endoneurium. Untuk neuroglia pada sistem saraf tepi ada 2, yaitu sel Schwann dan satelit sel. Untuk satelit sel ini asalnya dia adalah crista neuralis embryonik yang bentuknya sel squamous, dan dia berfungsi untuk membentuk blood-neuron barrier. Untuk gambaran histologi dari sel satelit, lalu untuk sel Schwann itu fungsinya untuk membentuk mielin yang melindungi dari akson, dan ini membran plasmanya disebut neurilema. Akson tak bermielin itu disebut nodus Lambert. Ini untuk sel Schwann. Dan selanjutnya mielinisasi dari sel saraf. Yang pertama, sel Schwann mulai membalut di sekeliling bagian akson. Lalu sitoplasma sel Schwann dan membran plasma mulai membentuk lapisan berurutan di sekeliling akson. Setelah itu, lapisan dalam membran plasma sel Schwann yang tumpang tindih membentuk selubung mielin. Lalu nanti sitoplasma sel Schwann ini terdorong ke tepi, sel saraf selubung mielin baru terbentuk. Dan selanjutnya di sistem saraf tepi ada ganglion. Ganglion itu adalah sekelompok sel saraf yang di luar dari sistem saraf pusat. Bentuknya ovoid dengan stasiun relay menghantarkan impuls saraf. Untuk golongannya ada 2. Yang craniospinalis itu sifatnya sensorik, dan sistem saraf otonom yang sifatnya motorik. Lalu untuk kapsulnya ada yang bagian luar dan bagian dalam. Untuk kapsul bagian luar itu anyaman penyambung tipis dan kelanjutan dari endoneurium. Sedangkan untuk kapsula yang bagian dalam dia satu lapisan sel epiteloid dengan neuroglia melanjut. Lalu yang pertama ada ganglion sensoris. Ganglion sensoris ini fungsinya untuk menerima impuls, letaknya di radix dorsalis. Terus dia ada neuron pseudo unipolar dan punya sel satelit. Untuk ganglion otonom, dia mempengaruhi aktivitas kelenjar, otot polos, jantung, dan involuntar lainnya. Letaknya di kornu anterior, neuronnya multipolar, dan mendekati target organ. Terdapat granula lipofusin yang akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Ini untuk regenerasi dari sel saraf. Jadi serabut saraf normal dengan perikardion dan sel efektornya. Badan sel memiliki retikulum endoplasma yang kasar dan berkembang biak.
Lalu bila terjadi lesi pada akson, inti neuron berpindah ke tepi dan retikulum endoplasma kasarnya jadi berkurang. Serabut saraf di sebelah distal dari tempat cedera degenerasi bersama sulcus mielinnya, debris diafagositosis oleh makrofag. Lalu setelah 3 minggu, sel Schwann akan berproliferasi membentuk kodat padat yang dimasuki akson yang tumbuh. Kecepatan tumbuhnya 0,5 mm per hari. Setelah 3 bulan, regenerasi berhasil, terbentuklah jaringan saraf yang baru. Lalu untuk reseptor sistem saraf tepi ada 4. Yang pertama Meissner, Pacini, Ruffini, dan Krause. Untuk badan Meissner ini untuk reseptor raba letaknya di papila dermis pada permukaan kulit yang tidak memiliki rambut. Contohnya di telapak tangan, telapak kaki, eyelid, nipple, dan klitoris. Bentuknya oval diselubungi oleh kapsul yang terbuat dari jaringan ikat. Untuk Pacini ini memberi untuk reseptor tekanan letaknya di dermis subkutan jaringan submukosa. Terdapat juga di sendi, otot, tendon, periosteum, glandula mamae, genitalia eksterna, dan beberapa organ dalam seperti pankreas dan vesika urinaria. Bentuknya oval seperti bawang. Ke dalam pulmonen ini masuk ujung rambut saraf yang tidak mempunyai lapisan mielin. Lalu untuk badan Ruffini ini untuk reseptor panas, letaknya di dermis, bentuknya seperti cakram. Lalu untuk badan Krause ini untuk reseptor dingin, letaknya di dermis, konjungtiva, sama mukosa lidah. Bentuknya bulat terdiri dari massa yang granuler diliputi kapsula anyaman penyambung yang merupakan penerus dari endoneurium saraf. Ada juga muscle spindle untuk kesan proprioseptif atau untuk kesan posisi. Ini ada di jaringan otot lurik, bentuknya fusiform, dan luarnya diliputi kapsula anyaman penyambung. Ini terdiri dari 2-12 serabut otot lurik yang diameternya kecil-kecil. Terus untuk ujung serabut saraf akan melingkari serat otot secara spiral pada tengah intrafusal fiber. Terus sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.